Sahabat, kalau kita mendengar tentang bunglon, mungkin yang ada di pikiran kita adalah sejenis reptil yang mempunyai kulit berwarna-warni sesuai dengan kondisi lingkungannya. Tetapi sebenarnya ada jenis bunglon yang berwarna hijau dan keberadaannya di Indonesia sudah cukup langka. Kelangkaan bunglon ini diduga karena kehadiran bunglon lain yang cukup invasif. Benarkah demikian? Yuk, mari kita ikuti investigasi berikut ini. Sahabat, pada saat kita kecil dulu, mungkin saat bermain di taman, di kebun, kita akan menemukan spesies bunglon yang berwarna hijau yang suka berdiam diri di pohon-pohon. Nah, mungkin bunglon yang kita temui itu adalah bunglon pohon atau yang biasa juga disebut sebagai bunglon surai. Reptil yang satu ini memang tersebar luas di seluruh kepulauan Indonesia. Dan seperti kebanyakan jenis bunglon lain, bunglon pohon ini pun mampu mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya walaupun tidak terlalu mencolok. Konon keberadaan bunglon pohon ini makin terancam dan tentu hal ini bukan tanpa sebab. Bunglon khas Indonesia ini sekarang sangat jarang kita temui berada di sekitar kita. Lalu apa ya penyebabnya? Usut punya usut, ternyata selama ini bunglon khas Indonesia ini harus bersaing dengan spesies bunglon lain yang bersifat invasif, yaitu bunglon taman. Sebetulnya kedua bunglon ini masih dalam satu famili. Namun bila dibandingkan dengan bunglon pohon, ukuran bunglon taman ini sedikit lebih besar. Selain itu, bunglon taman ini juga lebih mudah berkembang biak dan juga cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Hal inilah yang membuat keberadaan bunglon surai atau bunglon pohon ini makin terancam. Posisi bunglon pohon atau bunglon surai ini jelas terusir karena kedatangan bunglon baru yang bersifat invasif ini. Kalau kita amati saat sekarang saja, bunglon taman ini sudah mendominasi pohon-pohon, terutama di Pulau Jawa. Dan kalau kita berbicara tentang bunglon taman, spesies ini sebenarnya bukan asli dari Indonesia dan diperkirakan berasal dari daratan Asia yang penyebarannya hanya sampai di Thailand saja. Lalu bagaimana mereka bisa menjadi invasif di Indonesia? Dugaan yang mungkin terjadi adalah sebenarnya dahulu bunglon ini adalah hewan peliharaan yang terlepas atau memang sengaja dilepaskan di alam liar. Nah, tentu dampaknya cukup fatal. Bak alien yang menginvasi bumi, bunglon taman ini terus beranak pinak dan mengusir keberadaan bunglon pohon. Secara perilaku sendiri, bunglon taman ini memang lebih agresif dan juga mereka mempunyai sifat teritorial, sehingga mereka menguasai pohon-pohon yang ditempatinya. Persaingan tidak sehat ini sepertinya dimenangkan oleh bunglon taman. Di samping itu, orang-orang sendiri juga mengira bahwa bunglon taman adalah bunglon pohon dan mereka adalah spesies yang sama, sehingga mereka tidak peduli dengan persaingan ini. Dan di Pulau Jawa sendiri, kedua jenis bunglon ini mendapat julukan atau penyebutan nama yang sama. Mereka berdua disebut sama-sama sebagai bunglon. Padahal tentu saja mereka adalah spesies yang berbeda. Bunglon pohon, spesies yang terzolimi ini mempunyai ukuran sekitar 40 cm termasuk ekornya. Dan warnanya juga hijau terang atau coklat yang rasa-rasanya sangat pas digunakan untuk berkamuflase dengan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, bunglon pohon juga mempunyai surai atau jambul berduri di bagian belakang kepalanya hingga leher. Itulah sebabnya mengapa bunglon pohon ini juga disebut sebagai bunglon surai. Habitat asli bunglon pohon ini adalah hutan-hutan tropis yang mempunyai banyak vegetasi. Dan mereka mempunyai daya adaptasi yang baik terhadap lingkungan yang beragam. Bunglon pohon ini adalah reptil yang memakan serangga seperti misalnya belalang, jangkrik, atau juga kupu-kupu.
Mereka menggunakan lidahnya yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Bunglon pohon juga terkenal sebagai pemburu yang cukup sabar, mengintai, kemudian menyergap mangsa dengan lidahnya. Kalau kita telisik cara berkembang biakannya, seperti para reptil lain, mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya, bunglon ini meletakkan telurnya di tanah gembur atau tanah berpasir sebanyak 2 butir atau lebih. Induknya menggali hingga membentuk suatu lubang dengan menggunakan moncongnya. Untuk di kawasan permukiman atau perkotaan sendiri, misalnya di taman kota atau perkebunan, bunglon pohon ini relatif jarang ditemui. Selain munculnya bunglon pesaing yang lebih kuat, ternyata faktor deforestasi juga menjadi penyebab keberadaannya kian terancam. Di beberapa kasus ditemukan pula beberapa orang yang memperjualbelikan bunglon ini. Karena rata-rata bunglon memiliki warna yang unik, maka cukup banyak pula orang yang tertarik memburu bunglon ini untuk dijadikan binatang peliharaan. Dan saat ini di Indonesia sendiri populasi bunglon surai ini cukup memprihatinkan. Tak dapat dipungkiri karena kemunculan bunglon invasif juga turut andil dalam penurunan populasi bunglon surai ini. Lalu apakah hal ini akan terus dibiarkan? Nah, upaya konservasi bunglon memang sebenarnya gaungnya tidak begitu nyaring, karena masyarakat juga masih berpikir bunglon bukanlah binatang langka yang keberadaannya masih cukup melimpah di alam liar. Keberadaan bunglon sering tidak diperhitungkan sebagai binatang yang penting dalam ekosistem. Padahal kalau kita menelisik fakta-fakta yang ada, nasib para bunglon ini juga bergantung pada aktivitas manusia. Untuk itu reboisasi harus gencar pula dilakukan, mengingat pengundulan hutan yang makin merajalela. Selain itu, regulasi tentang perdagangan hewan juga harus diatur dan diberlakukan. Dan sebenarnya masalah kelangkaan bunglon ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Menurut News Mongabay, 36% dari spesies bunglon di seluruh dunia terancam punah. Dan hal ini cukup membuat miris. Padahal keberadaan bunglon di alam liar jelas sangat penting, terutama untuk menanggulangi masalah populasi serangga yang terus meningkat. Namun sayangnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa bunglon yang jarang kita temui ini menjadi salah satu spesies yang terancam punah. Dan meski begitu, dalam IUCN sendiri, populasi bunglon ini masih dikategorikan risiko rendah atau jumlah mereka masih cukup banyak di alam liar. Tentu hal ini menjadi kontroversi, dan untuk mengetahui ini, maka kita perlu melakukan penelitian atau pendalaman secara fakta di lapangan. Dan memang kalau kita merujuk pada fakta, menunjukkan penurunan populasi bunglon pohon yang cukup signifikan. Tentu penanganan yang lambat akan berubah menjadi penyesalan. Jangan sampai keberadaan bunglon khas Indonesia ini hanya menjadi cerita di antara kita. Minimal, rasa kepedulian kita atau apapun yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan-hewan lokal kita harus tetap kita galakan. Dan tentu saja hal ini membutuhkan suatu usaha atau perjuangan. Dan kita berharap agar bunglon-bunglon asli Indonesia ini tetap lestari hingga akhir nanti. Nah, sahabat, demikian tadi ulasan mengenai bunglon surai atau bunglon pohon asli Indonesia yang keberadaannya kian langka. Nah, apabila video ini bermanfaat, silakan kalian bantu dengan like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian punya pendapat, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.